Shalom, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang implikasi perkembangan anak dan remaja dalam pelayanan anak dan remaja di gereja. Sebelum saya masuk dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Kudurima, saya berstudi di STT GKS Lewa, Prodi S1 Teologi. Kita masuk dalam implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayanan anak dan remaja di gereja. Pelayan gereja harus mempertimbangkan kategori anak dan remaja. Perbedaan kategori artinya perbedaan antara tugas-tugas perkembangan baik yang berujung pada masalah, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pada kategori anak, bisa bervariasi dari bayi baru lahir sampai usia 12 tahun. Begitu juga dengan kategori remaja yang berawal dari 13 tahun sampai 18 tahun. Hal ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi para pelayan. Tantangan yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara pelayan memahami tiap-tiap kategori yang dimiliki oleh anak dan remaja tersebut. Secara khusus, menyangkut perkembangan anak, sebagai seorang pelayan gereja harus memahami bahwa anak berada dalam masa yang menyulitkan, dan menyangkut perkembangan remaja, sebagai pelayan kita harus memahami bahwa remaja berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Di sini kita sebagai pelayan tidak terlalu sulit dalam membimbing remaja, karena pada masa ini remaja sudah mampu membimbing dirinya sendiri. Dengan memahami perkembangan anak dan remaja secara baik, sangat diharapkan kita sebagai pelayan di gereja harus mampu mengaplikasikan dalam menyusun kurikulum, termasuk bagaimana cara kita bersikap di sekitar anak dan remaja. Ini berarti bahwa perkembangan anak dan remaja harus didukung dengan perilaku sebagai teladan yang diberikan oleh pelayan anak dan remaja dalam pelaksanaannya dalam gereja. Sebagai seorang pelayan yang melayani anak, harus menyadari bahwa anak-anak sedang berada dalam usia bermain. Anak-anak sedang berada dalam kegiatan penjelajahan yang bertujuan untuk menemukan sesuatu, mengimitasi dan menginterilisasi di lingkungan sekitar mereka. Seorang pelayan harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak yang dilayaninya, dan dalam melayani seorang pelayan harus mampu menerapkan metode yang baik, menarik, dan kreatif dengan usia perkembangan anak yang dilayaninya. Sedangkan pelayanan bagi remaja, ada beberapa kategori yang harus pelayan perhatikan, yaitu pelayan harus mampu mengidentifikasikan masalah dan perasaan remaja. Seorang pelayan juga harus mampu menempatkan dirinya sebagai remaja dan menerima remaja apa adanya. Dan sebagai pelayan juga harus ada waktu yang cukup untuk remaja, sehingga sebagai pelayan bisa mengenal remaja satu persatu di gereja. Secara khusus seorang pelayan remaja harus sabar, disiplin, dan tidak mempermainkan emosi remaja, karena pada remaja di sini emosi mereka tidak stabil. Yang paling penting, seorang pelayan harus mampu menjadi teladan bagi remaja yang dilayaninya. Memahami perkembangan anak dan remaja adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pelayan gereja. Pelayan perlu menyadari bahwa anak dan remaja harus mendengarkan pemberitaan dengan cara yang relevan sehingga pesannya dapat tersampaikan. Untuk itulah pelayan mengetahui perkembangan signitif supaya pelayan bisa memberikan pemberitaan sesuai sasaran dan mencapai tujuan. Pelayan juga harus memahami bahwa kekuatan membentuk pribadi seorang anak dan remaja cenderung lebih besar dan permanen.
Ini semua menjadikan pelayanan anak dan remaja menjadi tugas penting gereja yang tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa kualitas gereja di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh kualitas pelayan yang diberikan kepada anak dan remaja pada masa kini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.